Spanyol juara National League wanita. Juventus ke-8 besar Coppa Italia. Haaland pecahkan rekor 100 gol tercepat. Barcelona hentikan tren positif Atletico. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Spanyol menjamu Jerman di leg kedua final Women's National League di Estadio Metropolitano, Madrid. Claudia Pina membuka keunggulan pada menit ke-61. 7 menit kemudian, Vicky Lopez mengadakan skor lewat tembakan melengkung yang menaklukkan kiper Anne-Catherine Berger. Pina menutup kemenangan Spanyol 3-0 pada menit ke-79 dengan gol solo spektakuler dari jarak jauh. Kemenangan ini membuat Spanyol mempertahankan gelar National League dan meraih trofi internasional ketiga mereka. Borussia Mönchengladbach menjamu St. Pauli di Borussia Park pada babak 16 besar DFB Pokal. Kevin Dix tampil sejak awal. Tim tamu memimpin lebih dulu pada menit ke-43 melalui Martin Kart setelah pertarungan terbuka sepanjang babak pertama. Masuk paruh kedua, Haris Tabakovic menanduk bola untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Menit ke-83, Luis Oppi mengembalikan keunggulan St. Pauli lewat penyelesaian jarak dekat. Hasil ini membuat Mönchengladbach terhenti di babak 16 besar. RB Leipzig versus Magdeburg di babak 16 besar DFB Pokal berlangsung di Red Bull Arena. Tim tamu mengejutkan lebih dulu lewat penalti Silas Jinaka di menit ke-25. Leipzig membalas cepat. Antonio Nusa mencetak gol indah di menit ke-32 untuk menyamakan kedudukan. Tuan rumah kemudian unggul 2-1 pada menit ke-42 melalui Christoph Baumgartner. Di babak kedua, Baumgartner kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56. Leipzig pun memastikan tempat di perempat final. Dortmund menjamu Bayer Leverkusen pada babak 16 besar DFB Pokal di Signal Iduna Park. Tim tamu memimpin lebih dulu pada menit ke-35 lewat Ibrahim Maza yang menuntaskan umpan Alex Grimaldo. Dortmund mencoba mengejar ketertinggalan hingga akhir laga, tetapi tak satu pun kesempatan berbuah gol. Pertandingan ditutup dengan skor 1-0 untuk Leverkusen. Hasil ini memastikan Die Werkself melaju ke perempat final DFB Pokal. Juventus versus Udinese di babak 16 besar Coppa Italia berlangsung di Allianz Stadium. Gol pembuka lahir di menit ke-23. Jonathan David melepaskan tembakan ke tiang jauh. Unggul 1 gol, Juventus mendapat penalti di menit ke-69 setelah Palma melanggar Yohan Cabal. Manuel Locatelli dengan tenang mengeksekusi dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Hingga laga berakhir, tidak banyak peluang tambahan tercipta. Juventus memastikan tiket ke perempat final Coppa Italia, sementara Udinese harus terhenti di babak ini. Bournemouth menjamu Everton di Vitality Stadium dalam lanjutan Premier League. Bournemouth sempat mencetak gol jelang turun minum melalui Junior Kropi, namun dianulir karena offside. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-78. Jack Grealish membawa Everton unggul 1-0 setelah tembakannya dari luar kotak penalti mengenai Buffon Diakite dan masuk ke gawang Petrovic. Hingga peluit panjang, Everton menjaga keunggulan tipis itu. Dengan hasil ini, Everton berada di posisi 9 klasemen Premier League dengan 21 poin, sedangkan Bournemouth berada di posisi ke-14 dengan 19 poin. Bournemouth sedang mengalami periode sulit di Liga Inggris. Dalam 5 laga terakhir, pasukan Andoni Iraola belum merasakan kemenangan dengan catatan 3 kekalahan beruntun dari Manchester City 1-3, Aston Villa 0-4, dan Everton 0-1. 2 laga lain berakhir 2-2 melawan West Ham, serta kalah 2-3 dari Sunderland di kompetisi lain. Situasi tersebut membuat Bournemouth harus segera bangkit. Terlebih 2 lawan berikutnya adalah Chelsea di kandang dan Manchester United di Old Trafford. Tekanan meningkat seiring posisi tim yang makin rawan. Newcastle versus Tottenham berlangsung di St. James Park dalam lanjutan Liga Inggris. Tim tuan rumah membuka skor lewat tembakan jarak jauh Bruno Guimaraes pada menit ke-71. Cuti Romero menyamakan kedudukan 7 menit berselang, memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Newcastle kembali memimpin melalui penalti Anthony Gordon menit ke-86 setelah terjadi pelanggaran di dalam area. Jelang laga berakhir, Romeo kembali mencetak gol lewat sepakan akrobatik untuk menutup dengan skor 2-2. Dengan hasil ini, Tottenham berada di posisi ke-11 Premier League dengan 19 poin, sedangkan Newcastle berada di posisi ke-13 dengan poin 19. Fulham versus Manchester City di Craven Cottage berjalan ketat. City unggul lebih dulu lewat Erling Haaland pada menit ke-17.
Diteruskan gol Tijani Reinders menit ke-37 dan Phil Foden menit ke-45. Tuan rumah memperkecil skor menjadi 1-3 lewat Emil Smith Rowe di penghujung babak pertama. Di awal babak kedua, Foden kembali mencetak gol menit ke-48, lalu Sander Berge melakukan gol bunuh diri menit ke-54 yang membuat City memimpin 5-1. Fulham bangkit dengan gol Alex Iwobi menit ke-56, dua gol Samuel Chukwueze menit ke-72 serta 78 menjadikan skor 4-5. City bertahan di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 28 poin dari 14 laga. Fulham tertahan di posisi ke-15 dengan 17 poin. Erling Haaland kembali menuliskan namanya dalam sejarah Liga Inggris. Penyerang Manchester City itu resmi mencapai 100 gol di Premier League hanya dalam 111 pertandingan. Catatan tersebut menjadikannya pemain tercepat yang menembus angka tersebut, melewati rekor sebelumnya milik Alan Shearer yang membutuhkan 124 laga. Haaland juga memegang rekor pencapaian tercepat untuk 20, 30, 40, dan 50 gol di kompetisi ini. Konsistensi penyerang asal Norwegia itu menegaskan perannya sebagai sosok paling mematikan di lini depan dalam beberapa musim terakhir. Barcelona versus Atletico Madrid di Camp Nou. Tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-19 lewat Alex Baena yang menuntaskan umpan Nahuel Molina. 6 menit berselang, tuan rumah membalas melalui Rapinya setelah menerima bola dari Pedri. Babak kedua, Dani Olmo membuat Barca berbalik unggul pada menit ke-65. Di masa tambahan waktu, Ferran Torres menambah gol untuk mengunci skor 3-1. Barcelona mantap di puncak klasemen dengan 37 poin, sedangkan Atletico berada di posisi keempat mengumpulkan 31 poin. Rapinya terpilih sebagai MVP La Liga pada laga Barcelona melawan Atletico Madrid. Winger asal Brazil itu tampil efektif setelah pulih dari cedera, mencetak gol pembuka dan mengecoh Jan Oblak sebelum memberi kontribusi besar dalam kemenangan 3-1 di Camp Nou. Gol tersebut menjadi koleksinya yang ke-35 di Liga bersama Barca, melampaui dua ikon Brazil, Ronaldo Nazario dan Romario yang mengemas 34 gol. Dalam dua laga terakhir, ia sudah mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid dalam lanjutan La Liga di Camp Nou. Menurut data dari laman resmi La Liga, hasil ini membuat tim asuhan Hansi Flick unggul 4 poin dari Real Madrid di puncak klasemen. Atletico Madrid yang sebelumnya mencatat 7 laga tanpa kekalahan akhirnya terhenti di markas Barcelona. Mental juara dan kontrol permainan Barcelona terbukti menentukan kemenangan malam ini. Dengan performa seperti ini, Barcelona tampak semakin mantap mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Timnas Meksiko memastikan laga persahabatan bergengsi menghadapi Belgia pada 31 Maret di Soldier Field, Chicago. Sebagai bagian dari persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Javier Aguirre untuk menyempurnakan taktik dan memulihkan kepercayaan diri setelah L3 melalui 6 laga tanpa kemenangan. Selain Belgia, Meksiko juga akan menjajal kekuatan Portugal di Estadio Bonarte yang menampilkan Cristiano Ronaldo. Laga-laga ini krusial untuk mengakhiri tren negatif dan mengembalikan momentum jelang ajang di tanah sendiri. Darwin Núñez disebut ingin meninggalkan Al Hilal meski baru bergabung pada musim panas lalu dari Liverpool dengan biaya sekitar 66 juta pound sterling. Menurut laporan media Argentina Ole, River Plate tengah menyiapkan dana untuk membawanya pulang pada 2026. Penyerang 26 tahun asal Uruguay itu telah mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 6 laga. Namun dilaporkan belum merasa cocok di Liga Pro Saudi. Marcelo Gallardo sangat berminat dan sudah melakukan komunikasi awal terkait kemungkinan transfer tersebut. Mario Balotelli membuka peluang kembali bermain di level profesional. Mantan penyerang tim nasional Italia itu kini menjaga kebugaran dengan berlatih bersama Carpendolo, klub kasta kelima Italia. Informasi tersebut disampaikan jurnalis Nicolo Schira. Upaya ini dilakukan Balotelli untuk mempersiapkan diri jika ada kesempatan bergabung dengan klub yang lebih besar, termasuk opsi kembali tampil di Serie A sepanjang musim 2024-2025. Ia tercatat hanya tampil 6 kali bersama Genoa di Liga. Inter Milan dikabarkan menargetkan kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, sebagai pengganti Jan Sommer di musim depan. Menurut laman Gazzetta dello Sport, Vicario kembali masuk dalam daftar prioritas Nerazzurri setelah sebelumnya sempat menjadi pilihan utama menggantikan Andre Onana. Meski bermain reguler di Spurs, performa Vicario menurun di bawah Thomas Frank dan ia dikabarkan bersedia kembali ke Serie A. Namun, Inter harus menyiapkan dana sekitar 30 juta euro dan meyakinkan Oktri, pemegang kebijakan transfer, untuk menyetujui transfer ini.
Scott McTominay tampil luar biasa bersama Napoli musim lalu dan resmi meraih gelar Serie A Player of the Year. Menjadi orang Skotlandia pertama yang meraih penghargaan bergengsi ini, pemain berusia 27 tahun itu mencetak 13 gol dan 6 assist di semua kompetisi di bawah arahan Antonio Conte, sekaligus membantu Napoli menjuarai Liga. McTominay juga memecahkan rekor Denis Law yang bertahan 63 tahun untuk jumlah gol terbanyak seorang Skotlandia dalam satu musim Serie A dengan 12 gol. Robert Lewandowski dikabarkan tidak akan menaikkan kontrak baru di Barcelona setelah masa kerjanya berakhir pada Juni mendatang. Menurut laporan The Athletic, sumber internal klub menyebut opsi paling mungkin adalah melepas penyerang berusia 37 tahun itu. Barcelona pun akan memprioritaskan perekrutan penyerang tengah baru untuk musim depan. Meski menit bermainnya berkurang karena kondisi fisik, Lewandowski masih mencetak 8 gol dari 11 pertandingan musim ini, menunjukkan ketajamannya tetap terjaga di level tertinggi. Barcelona masih menunda keputusan terkait kemungkinan merekrut Marcus Rashford secara permanen. Menurut laporan Diario Sport, beberapa sumber internal menyebut ada perbedaan pendapat. Sebagian menilai Rashford kurang cocok karena tidak dikenal sebagai pemain yang agresif menekan lawan dan biaya transfernya cukup tinggi, diperkirakan sekitar 30 juta euro. Winger asal Inggris itu memang kerap menyatakan kecintaannya pada klub Katalan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Barcelona. Jika Rashford tidak dipermanenkan, klub kemungkinan akan mengalihkan perhatian pada pemain lain. FC Barcelona mendapat kabar kurang menyenangkan usai kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Meski gol Olmo membuat Blaugrana unggul 2-1, pemain asal Spanyol itu harus ditarik keluar karena cedera di bahu setelah terjatuh usai menendang bola. Pelatih Hansi Flick mengonfirmasi bahwa kondisi Olmo memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita harus lihat, ujarnya seusai laga. Situasi ini menambah daftar masalah kebugaran di skuad Barcelona. Sembari menunggu hasil diagnosa, klub akan memantau perkembangan dan menentukan jadwal pemulihan. Barcelona mengumumkan bahwa gelandang andalan Aitana Bonmati telah menjalani operasi sukses pada tulang fibula kiri. Dalam pernyataan resmi klub, prosedur dilakukan oleh Dr. Antoni Dalmau di Hospital de Barcelona. Waktu pemulihan diperkirakan sekitar 5 bulan. Bonmati tampil dalam 15 pertandingan musim ini, 13 diantaranya sebagai starter, dengan catatan 6 gol dan 3 assist. Barcelona menegaskan pentingnya peran Bonmati di lini tengah dan berharap ia dapat kembali tampil setelah proses rehabilitasi berjalan baik. Real Madrid mengonfirmasi bahwa bek kiri Ferland Mendy harus menepi akibat cedera otot jelang laga La Liga menghadapi Athletic Club. Dalam pernyataan resmi klub, pemeriksaan medis menunjukkan adanya masalah pada otot bicep femoris kaki kanannya. Pihak medis akan terus memantau proses pemulihan pemain asal Prancis tersebut. Mendy diperkirakan baru bisa kembali bermain pada awal tahun depan. Dengan waktu pemulihan yang diprediksi memakan waktu beberapa minggu, peluang Mendy tampil kembali sebelum tahun 2026 sangat tipis. Real Madrid diperkirakan tidak akan melanjutkan pembicaraan kontrak dengan Vinicius Junior sebelum Piala Dunia 2026. Demikian laporan ESPN. Sumber menyebut belum ada kemajuan berarti dalam negosiasi saat ini, meski klub tetap berharap bisa memperbarui kontrak winger Brasil tersebut yang berlaku hingga Juni 2027. Faktor bonus tanda tangan seperti Kylian Mbappe disebut ikut mempersulit karena Vinicius menuntut kesetaraan dalam kesepakatan. Situasi ini bisa berubah, tetapi Real Madrid memilih menunda pembicaraan hingga Piala Dunia selesai. Manajer Liverpool Arne Slot memastikan Mohamed Salah akan bergabung dengan timnas Mesir pada 15 Desember untuk persiapan Piala Afrika. Informasi itu disampaikan Slot dalam konferensi pers. Dengan jadwal tersebut, Salah absen saat Liverpool bertemu Tottenham pada 20 Desember dan Wolves pada 27 Desember. Ia juga berpotensi melewatkan laga melawan Leeds, Fulham, Arsenal, dan Burnley bila Mesir melaju jauh di turnamen. Slot turut menilai profesionalisme Salah tetap terjaga meski sempat duduk di bangku cadangan. Kapten Manchester United Bruno Fernandes terpilih sebagai Premier League Player of the Match Week 3 berkat kontribusinya dalam kemenangan 2-1 atas Crystal Palace. Gelandang asal Portugal itu mencetak 2 assist yang sekaligus membuatnya melampaui rekor Paul Scholes dalam daftar pencetak assist terbanyak United di Premier League. Fernandes kini mengoleksi 56 assist, hanya berada di belakang Ryan Giggs, Wayne Rooney, dan David Beckham. Penghargaan tersebut diperoleh melalui jejak pendapat penggemar. Ini menjadi penghargaan ketiga untuk pemain United pada musim 2025-2026.
Chelsea menegaskan belum mengadakan pembicaraan baru dengan kiper AC Milan, Mike Maignan, terkait kemungkinan transfer gratis. Demikian dikonfirmasi jurnalis Fabrizio Romano. Klub London ini tetap percaya pada Robert Sanchez sebagai penjaga gawang utama dan program pembangunan jangka panjang mereka, termasuk talenta muda Mike Penders yang saat ini dipinjamkan ke Strasbourg. Musim panas lalu, Maignan sempat hampir bergabung dengan Chelsea, namun AC Milan menolak menjual, sementara The Blues tidak bersedia memenuhi harga yang diminta. Manchester City disebut tidak ingin melepas kiper muda James Trafford meski minat dari Wolves dan beberapa klub Eropa meningkat. Laporan Talksport menyebut Trafford ingin mencari menit bermain lebih banyak setelah posisinya tergeser oleh Gianluigi Donnarumma sejak kembali dari Burnley pada musim panas lalu. Ia menilai peluangnya masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia akan menurun jika terus menjadi pilihan kedua. Pep Guardiola dikabarkan lebih memilih mempertahankan Trafford. Sejauh musim ini, Trafford tampil dalam 6 laga dengan 2 clean sheet untuk City. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.